Sawi hijau, Brassica gentiana L. Dari pengamatan secara fisik, sawi hijau memiliki daun dan batang, di mana daun masih berwarna hijau, berbentuk bulat dan lonjong. Tulang sawi menirik dan bercabang. Dari pengamatan secara fisik, daun sawi hijau ada yang bolong karena diserang oleh hama. Hama yang biasa menyerang tanaman sawi adalah ulat geraya. Sawi tidak memiliki aroma dan teksturnya tidak terlalu keras. Dari video praktikal ini dapat dilihat saya menggunakan 3 set sawi hijau, di mana set pertama digunakan untuk penyimpanan suhu ruang dan set kedua digunakan untuk penyimpanan menggunakan perlakuan. Perlakuan yang digunakan pada praktikum ini yaitu plastik PP yang sudah dibolongi sebanyak 5 lubang. Setelah itu sawi disimpan di dalam kulkas. Ketiga yaitu rendemen. Rendemen yaitu bagian yang masih dapat dikonsumsi. Rendemen akhir dilakukan setelah penyimpanan sawi hijau menggunakan perlakuan mencapai 10 hari serta sawi hijau belum busuk atau rusak. Penyimpanan suhu ruang dapat dilihat dari gambar ini. Pada hari ketiga sawi sudah mulai kering, dan pada hari kelima sawi sudah mengalami kering sepenuhnya dan warna daunnya sudah berubah menjadi kuning dan coklat. Mengapa sawi kering? Karena sawi berkontak langsung dengan oksigen sehingga mempercepat laju respirasinya. Penyimpanan menggunakan perlakuan dapat dilihat dari gambar ini. Penyimpanan sampai hari ke-9 sawi masih berwarna hijau, meskipun pada hari ke-8 sawi sudah mulai layu. Rendemen awal dan rendemen akhir. Rendemen awal didapat sebesar 55,55%, rendemen akhir didapat sebesar 50%. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu perlakuan yang digunakan adalah menggunakan plastik PP, di mana sifat dari plastik ringan, adaptasi terhadap produk tinggi, tidak korosif, dan permeabilitas terhadap uap air. Umur simpan sawi lebih lama jika menggunakan penyimpanan yang sudah mendapat perlakuan dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu ruang, di mana pada penyimpanan suhu ruang sawi bisa dikonsumsi sampai 2 penyimpanan. Sedangkan penyimpanan menggunakan perlakuan, sawi bisa dikonsumsi lebih dari 10 hari penyimpanan. Penyimpanan menggunakan perlakuan lebih baik dibandingkan dengan penyimpanan suhu ruang karena sudah mendapat perlakuan melalui kemasan yang dapat mengurangi konsentrasi oksigen dan meningkatkan konsentrasi karbon dioksida sehingga laju respirasi dapat dihambat. Pada penyimpanan suhu ruang, sawi berkontak langsung dengan oksigen sehingga mempercepat laju respirasinya. Rendemen awal dan rendemen akhir memiliki persen nilai berturut-turut yaitu 55,55% dan 50%. Berikut adalah bahan dan alat yang digunakan dalam praktikum. 3 buah nanas, timbangan, penggaris, pisau, talenan, dan wadah. Buah nanas pertama dengan panjang 13,5 cm, lebar 10,2 cm, dan berat 741 gram. Buah nanas kedua dengan panjang 15,4 cm, lebar 10,5 cm, dan berat 1074 gram. Buah nanas ketiga dengan panjang 15,7 cm, lebar 10,8 cm, dan berat 1098 gram. Buah nanas pertama akan disimpan di kulkas dengan suhu 7 derajat Celcius. Buah nanas kedua akan diletakkan di suhu ruang, dan buah nanas ketiga akan dihitung rendemennya. Berat bagian nanas yang tidak dimakan sebesar 354 gram, dan berat bagian nanas yang dimakan sebesar 744 gram. Maka persen rendemen adalah 67%. Seminggu kemudian, nanas yang disimpan dalam kulkas mengalami penurunan berat menjadi 715 gram dan panjang 13,3 cm, serta lebar 9,9 cm. Nanas yang disimpan di suhu ruang mengalami penurunan berat dan ukuran menjadi 862 gram dengan
panjang 15,1 cm, dan lebar 10,1 cm. Nanas yang disimpan di kulkas kulitnya menjadi layu dan teksturnya sedikit lembek, lalu terdapat bagian busuk di atas. Nanas yang disimpan di suhu ruang memiliki dua bagian yang bolong di sisi bagian atas serta membusuk dan lembek, sementara sisi bawah nanas hanya lembek dan berair. Kesimpulan, perlakuan yang digunakan pada praktikum ini yaitu menyimpan nanas di dalam kulkas pada suhu 8 derajat Celcius. Penggunaan suhu rendah dapat meningkatkan umur simpan nanas 2-4 minggu. Penyimpanan nanas pada suhu di bawah 7 derajat Celcius dapat menyebabkan chilling injury dan pada kisaran 2-4 derajat Celcius akan terjadi reaksi pencoklatan. Nanas yang disimpan di kulkas setelah 7 hari memiliki kualitas yang baik. Hanya kulit buah yang terlihat kusam serta satu bagian kecil yang kecoklatan, sementara sisa bagian yang lain dalam kondisi baik. Berbeda dengan nanas disimpan di dalam kulkas, nanas pada suhu ruang memiliki umur simpan yang rendah. Pada hari kedua dan ketiga, nanas sudah memiliki bagian yang kecoklatan di beberapa tempat. Pada hari keempat dan kelima, beberapa bagian sudah mulai busuk dan mengeluarkan aroma nanas yang kuat. Pada hari ke-6 dan ke-7, beberapa bagian nanas sudah bolong, berair, serta dikerubungi oleh lalat buah. Ini merupakan perbedaan kontras antara nanas yang disimpan di kulkas dengan yang disimpan di suhu ruang. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah pisang, tabung aluminium, biji plastik, dan wadah. Adapun perlakuan pertama yang dilakukan dengan cara memasukkan biji plastik ke dalam tabung aluminium, setelah itu dimasukkan pisang dan ditambah lagi dengan biji plastik sehingga menutupi keseluruhan dari pisang. Lalu disiapkan wadah berisi air dingin dan dimasukkan tabung aluminium berisi pisang ke dalam wadah tersebut, disimpan dalam suhu ruang. Perlakuan kedua, penyimpanan pisang di suhu ruang tanpa wadah. Lalu dihitung rendeman pisang segar dengan rumus berat bahan yang dapat dimakan dibagi berat awal dikali 100%. Didapatkan hasil rendeman awal buah pisang adalah 81,01%, sedangkan untuk hasil rendaman akhir buah pisang yaitu 54,28%. Pepaya, Carica pepaya L. Pengamatan secara fisik yang dapat kita lihat adalah pepaya memiliki bentuk bulat lonjong, memiliki warna hijau sedikit kekuningan. Buah pepaya sendiri tidak memiliki aroma dan teksturnya juga tidak terlalu begitu keras. Ada 3 percobaan yang saya lakukan. Yang pertama, penyimpanan suhu ruang. Yang kedua, penyimpanan menggunakan perlakuan. Dan yang ketiga, rendemen. Yang pertama, penyimpanan suhu ruang. Berdasarkan gambar yang kita lihat, buah pepaya masih dapat dikonsumsi hingga hari kedua. Pada hari ketiga, buah pepaya sudah mulai membusuk. Buah pepaya membusuk karena terkontaminasi oleh oksigen yang dapat mempercepat pembusukan. Yang kedua, penyimpanan menggunakan perlakuan. Berdasarkan gambar yang kita lihat, buah pepaya hingga hari ke-10 tidak banyak mengalami perubahan, karena buah disimpan dalam kulkas yang dapat membantu proses penyimpanan lebih lama serta terjaga kualitasnya. Yang ketiga, rendemen. Rendemen awal yang didapat adalah 85,71%. Rendemen akhir yang didapat adalah 81,39%. Yang terakhir, kesimpulan. Perlakuan yang dilakukan dalam praktikum kali ini yaitu buah pepaya dimasukkan ke dalam kulkas. Umur simpan buah pepaya lebih lama pada saat penyimpanan menggunakan perlakuan dibandingkan dengan penyimpanan pada suhu ruang, di mana pada penyimpanan suhu ruang, pepaya bisa dikonsumsi hingga hari kedua, sedangkan penyimpanan menggunakan perlakuan, pepaya bisa dikonsumsi hingga hari ke-10.
Rendemen awal dan akhir memiliki jumlah persen yang berturut-turut, yaitu 85,71% dan 81,39%.